Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuli Sutoto Nugroho, dosen jurusan Teknik Elektro. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai integral tentu, gitu ya. Jadi integral tentu ini berbeda dengan integral tak tentu karena di integral tentu itu ada batas atas, batas bawah, gitu. Jadi konstantanya sudah jelas berapa. Oke ya. Tetapi untuk mengetahui integral tentu ini tentunya kita sudah harus punya dasar mengenai integral tak tentu. Artinya bagaimana cara mengintegralkan itu paling tidak sudah dikuasai. Apabila teman-teman yang ketinggalan bisa lihat video saya sebelumnya ya. Oke, sekarang kita akan belajar mengenai integral tentu. Gitu. Ini ada teorema A. Ini, oh ya, sumber ini diambil dari buku Kastrut ya. Ini yang sudah diterjemahkan. Oke, teorema dasar kalkulus. Andaikan F continue karena terintegralkan pada A, B, dan andaikan F sembarang antiturunan dari F di sana, maka nah ini integral tentu ini bedanya dia ada A, B gitu ya. Jadi ada batas atas, batas bawah. Nah ini maka fx dx-nya sama dengan FB dikurangi FA. Jadi batas atas dikurangi batas bawah dikalikan dengan hasil integralnya itu. Nah, mungkin kalau masih dalam seperti ini mungkin agak bingung ya. Nanti kita coba lihat contohnya. Nah, ini perhatikan bahwa nih integral AB K, K itu konstanta, dx itu sama aja K dikali B dikurangi A. Jadi konstantanya berapa? Misalnya konstantanya 4. Ya udah berarti 4 dikali B-nya berapa? Di sini juga nanti akan ada angkanya. Misalnya angkanya 5, di sini 2, berarti 4 dikali 5 dikurangi 2, gitu ya. Oke. Nah, atau bisa ditulis seperti ini. Integral A ke B, K atau konstanta dx, maka FB dikurangi FA. Nah, oke, ini contoh lagi. Perhatikan bahwa integral AB X dx sama dengan B kuadrat min 2 dikurangi A kuadrat min 2. Kenapa begini? Nah, ini kita coba jabarkan ya. Oke. Nah, ini kan kita sudah belajar mengenai integral dari X. Integral dari X adalah setengah X setengah X kuadrat, atau bisa ditulis menjadi X per 2. Ini sama penulisannya ya. Nah, ini X per 2 kan? X kuadrat per 2 maksud saya. X kuadrat per 2. Nah, ini X-nya ini diganti dengan batas atas, terus dikurangi X-nya ini diganti dengan batas bawah. Gitu. Jadi, ini kan sebenarnya X kuadrat per 2. Ini jadi B kuadrat per 2 dikurangi A kuadrat per 2. Gitu. Seperti itu. Nah, oke, nanti kita akan contoh yang ada angkanya. Ini kan belum ada angkanya, tapi kurang lebih gambarannya seperti itu. Nah, sekarang ini kita akan ini ya. Perhatikan bahwa R suatu bilangan rasional bukan -1, maka nah ini kalau misalnya X pangkat R sama, kita sudah punya basic untuk bagaimana mengintegralkan X pangkat R ya. Jadi X pangkat R ini kan integralnya adalah X R tambah 1 per R tambah 1. Nah, ini di sini sama kayak tadi. Ini yang pertama diganti dengan B, ya, terus diganti dengan A. Ini kan integralnya adalah X R plus 1 per R plus 1, ya kan? Nah, ini tinggal diganti. X-nya itu diganti dengan B, dikurangi diganti dengan A. Atau penulisannya bisa seperti ini. Nah, ini. FB dikurangi FA sama dengan Fx BA. Nah, ini penulisannya bisa seperti ini. Nah, oke, sekarang kita menggunakan contoh yang sudah ada angkanya. Integral 2 sampai 5 X kuadrat dx. Nah, ini kan kita integralkan dulu X kuadrat. X kuadrat kan integralnya adalah berapa? X pangkat 3
per 3 ya. Nah, kalau itu per 3, sorry, per 3, X pangkat 3 per 3. Nah, X-nya kan diganti dengan batas atas dulu 5. Terus dikurangi X-nya diganti dengan batas bawah. Jadi X pangkat 3 per berapa? X pangkat 3 per 3, tapi ini diganti dengan 3. Diganti dengan 5. Jadi 5 pangkat 3 per 3 ya kan. 5 pangkat 3 dari 125 per 3. Nah, ini yang dikurangi yang kedua. Sekarang diganti disubstitusi dengan 2 X-nya. Jadi 2 pangkat 3, 8 per 3. Nah, seperti itu. Cukup mudah ya. Nah, sekarang kita akan menggunakan contoh yang lain. Misalkan ini integral minus 1 sampai 2, 4x min 6x kuadrat dx. Nah, ini juga sama, kita integralkan dulu 4x min 6x kuadrat. Ini kan integralnya menjadi ini ya, kita sudah belajar sebelumnya, 2x kuadrat min 2x pangkat 3. Lalu kita substitusikan, x yang pertama diganti 2 semua, habis itu dikurangi diganti 1 semua. Nah, ini yang diganti 2, jadinya kan ini ya, 2 kuadrat 4 kali 2 8 ya kan. Terus X pangkat 3 berarti 2 pangkat 3 8 kali 2 16. Habis itu diganti yang dengan minus 1, berarti minus 1 kuadrat 1 ya, 1 kali 2 2. Terus habis itu minus 1 pangkat 3 minus 1 kali minus 2 2. Nah, ini hasilnya seperti ini. Begitu juga contoh untuk yang ini, yang pecahan pangkatnya. Jadi integral 1 per 8 X pangkat sepertiga plus X pangkat 4 per 3 dx, ya kita integralkan dulu ini jadi integralnya seperti ini, baru kita substitusikan. Nah, sama ya, cukup mudah seperti itu. Nah, oke, mungkin itu ya pembahasan dasar mengenai integral tak tentu. Saya rasa ini apabila kita dapat memperhatikannya, maka cukup mudah. Oke, mungkin sekian mengenai integral tak tentu, mengenai dasar integral tak tentu ya, bagaimana cara menyelesaikan integral tak tentu seperti itu, dan tadi bedanya dia tidak plus C atau konstanta. Kalau kemarin integral, maaf yang barusan itu integral tentu. Jadi kalau misalkan integral tak tentu, itu masih ada plus C-nya, tapi yang barusan itu integral tentu itu sudah tidak ada C-nya karena sudah ada batas bawah, batas atas. Begitu ya. Sekian video mengenai integral tentu ya. Oke, saya Yuli, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.